Assalamualaikum sahabat otomotif. Jumpa lagi di channel Eko Mandiri ya. Kali ini kita lagi banyak unit yang sedang overheat. Nah, ini Honda Jazz ya, Jazz GD3 iVTEC. Ini juga overheat. Nah, ini bisa kita lihat. Ini kita ganti packing cylinder head, kemudian kita refresh permukaan cylinder headnya, itu kita scrub. Sama kita ganti saluran-saluran yang bocor ya. Ini banyak sekali saluran bypass yang keropos seperti ini ya. Ini efek radiator coolant yang jelek. Nah, ini silinder coatnya masih proses perakitan. Ini masih proses perakitan. Kemudian ada lagi, ini ada lagi Toyota Avanza. Toyota Avanza non VVTi. Ini engine-nya sudah running, sudah proses pengecekan ya. Mesin sudah hidup, sudah nggak panas lagi temperatur, radiator sudah diserviskan, terus sama packing cylinder head, terus sama cylinder headnya kemarin juga di refreshing, di scrub itu karena terjadi kemoletan atau melengkung. Kemudian ada lagi di sana Toyota Vios. Nah, ini untuk Toyota Vios-nya sudah proses perakitan pada silinder block. Ini sudah proses perakitan pada silinder block ya. Dari 3 unit ini semuanya kendaraan tahun 2005-2006. Ya. Jadi untuk Anda harus selalu waspada, selalu berhati-hati dengan kondisi mesinnya. Kira-kira apa yang menyebabkan mesin itu overheat? Apa saja yang menyebabkan mesin ini overheat? Karena dalam 1 pekan ini kita menangani 4 unit. Ini yang masih di bengkel ada 3 unit. Yang 1 unit kemarin sudah beres, tidak sempat kita videokan. Nah, jadi dalam waktu yang hampir bersamaan itu 4 unit mobil mengalami kasus yang sama, yaitu overheat. Nah, nanti kita akan menjelaskan apa saja yang menyebabkan mobil itu overheat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana proses penanganannya. Oke, simak terus video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan mengulas pada unit Toyota Vios terlebih dahulu ya. Ini Toyota Vios ini overheat. Kemarin tuh menurut informasi dari yang punya itu sempat kehabisan air radiator. Nah, setelah kami telusuri ternyata penyebab air radiator itu habis dari water pump yang bocor. Nah, ini ya. Nah, ini ada bekas-bekas air, kebocoran air radiator dari water pump. Nah, dan itu sempat dipakai masih beberapa bulan kemudian mulai dari mobil ini kehabisan air pertama kali. Jadi kalau Anda mengalami kasus overheat, misalkan kehabisan air atau temperaturnya naik, itu sebaiknya segera dilakukan eksekusi perbaikan supaya tidak merembet ke packing cylinder headnya ya. Apalagi untuk mobil yang belum pernah bongkar itu packing cylinder headnya kan dari plat, itu dia lebih rawan untuk terjadi kebocoran kompresi. Nah, ini untuk kasus pada Toyota Vios. Kemudian untuk yang pada mobil Avanza, ini untuk yang mobil Avanza ya, kemarin tuh sebenarnya penyebab utama karena radiator dan airnya. Jadi mungkin di pemilik yang lama mobil ini menggunakan air radiator, air biasa atau air sumur. Jadi banyak sekali lubang-lubang radiator itu yang tersumbat. Kemudian berakibat pada bocornya kompresi pada packing cylinder head yang terbakar. Terus cylinder headnya itu molet. Kemudian termostatnya juga rusak. Terus ada beberapa selang yang juga rusak karena efek yang terlalu panas ya. Ini sudah kita perbaiki, sudah selesai. Tinggal kita lakukan tes drive aja. Jadi kalau ini karena air radiator dan radiator buntu untuk Toyota Avanza. Kemudian untuk Honda Jazz-nya, kalau untuk Honda Jazz ini kasusnya hampir sama dengan Avanza. Jadi karena air radiator yang kurang berkualitas. Bisa kita lihat kondisi. Nah, ini water jacketnya, ini kita lihat warnanya oranye, ini korosi ya. Terus pipa bypassnya juga banyak yang keropos. Dengan kondisi seperti ini bisa dipastikan bahwa radiatornya juga buntu.
Nah, ini efek dari air radiator biasa. Dia menggunakan air radiator dari sumur ya, bukan radiator coolant yang bagus. Efeknya seperti ini. Efeknya seperti ini. Ini kropos, terus serbuknya ini yang coklat-coklat tuh masuk ke radiator, akhirnya dia buntu. Dia membuntu sirip radiator dan mengganggu sirkulasi dari proses pendinginan mesin. Dari beberapa kasus ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kualitas air radiator. Nah, ini adalah salah satu contoh kendaraan yang tidak menggunakan radiator coolant atau menggunakan air biasa. Jadi di mesinnya itu seperti ini, bisa kita lihat. Nah, kotoran yang dihasilkan ini nanti akan menyumbat di radiator. Kemudian untuk sisa-sisa yang seperti ini nanti akan terjadi pengeroposan ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Dampaknya nanti akan mengakibatkan korosi pada bagian-bagian saluran air yang terbuat dari besi ataupun aluminium. Ini juga keropos, terus kemarin itu di ACV-nya juga keropos. Nah, ini bisa kita lihat. Apalagi untuk mobil ini kebetulan adalah unit Honda Jazz. Honda Jazz ke blok mesinnya, silinder headnya semua dari aluminium, jadi ini lebih rentan ya. Jadi hati-hati kalau memilih air radiator. Nah, kalau yang seperti ini adalah mesin yang menggunakan air radiator coolant. Bisa kita lihat kondisi water jacketnya itu bersih dan utuh ya, nggak ada korosi sama sekali. Dinding-dinding silinder juga utuh, nggak ada yang keropos. Tentu efeknya juga ke radiator, radiatornya juga bersih ya. Nah, bisa kita lihat ini pipa bypassnya pun juga utuh ya. Nah, jadi betapa sangat pentingnya air radiator coolant untuk mesin seperti saat ini. Terlebih banyak mesin yang menggunakan bahan aluminium. Ini mesin dari Toyota Vios. Untuk permukaan silinder headnya juga utuh. Nah, di sini bisa kita lihat tidak ada keropos sedikit pun. Pipa-pipa water outlet, pipa bypass semuanya utuh.